apabila kita telat dalam recovery pohonnya, itu sungguh dahsyat. Halo, assalamualaikum. Selamat siang sahabat tani se-Indonesia, se-Nusantara. Jumpa lagi bersama channel Ridho Bertani. Baik, di video kali ini sahabat tani, kita akan membahas tentang cara aplikasi ZPT Paclobutrazol kepada tanaman durian dan alpukat. Di sini kita akan kupas tuntas nilai plus dan nilai minus dari Paclo itu sendiri. Oke sahabat, seperti kita ketahui, di Indonesia banyak sekali jenis Paclo yang beredar. Ini saya akan kasih contoh, salah satu contoh, ada merek Gold Star. Oke, sahabat, kita akan membukanya. Oke. Ini kebetulan untuk sampelnya yang 80 mili ya sahabat ya. Ini sangat bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan tunas bunga atau saat kita sedang menginginkan pokok durian ataupun alpukat kita berbunga, itu cara yang paling cepat adalah menggunakan Paclo. Baik sahabat, Paclo sendiri ini memiliki fungsi sebagai penghambat hormon giberelin. Jadi ZPT ini menghambat tunas daun sehingga akan memunculkan tunas bunga. Untuk cara aplikasi ZPT Paclo ini ya sahabat ya, itu kita rumusnya akan menggunakan rumus lingkar batang untuk konversi perbandingan pencampuran ZPT dengan air dan pokok yang mau kita Paclo atau pohon yang mau kita Paclo. Untuk rumusnya, cara pertama adalah hitung lingkar batang pohon yang Anda miliki ya sahabat ya. Misal pohon durian atau alpukat kalian memiliki lingkar batang 50 cm. Ini bukan diameter ya sahabat, bukan diameter pohon tersebut, tapi ini lingkar batang atau yang sering disebut singkang batang. Misal gini, pohon yang Anda miliki itu memiliki lingkar batang itu 50 cm. Berarti Anda tinggal mengkonversinya 50 dibanding 10 dikali 2. Misal lingkar batang pokok durian kalian itu 50 cm, kalian dibagi 10 dikali 2. Jadi nanti akan ketemu sekitar 10 ml. Jadi untuk Paclo yang kita gunakan hanya 10 ml. Setiap 10 ml Paclo tersebut itu Anda campur dengan 2 liter air. Jadi untuk singkang batang pokok tersebut itu untuk 50 cm cukup menggunakan 2 liter air hasil dicampur dengan Paclo. Jadi gini rumusnya ya sahabat ya. Untuk lebih jelasnya, jadi apabila ini semisal pokok pohon ini lingkar batang, kalian memiliki pokok durian 50 cm. Jadi caranya, perhitungannya atau perkaliannya, 50 cm ini lingkar pohon, kalian bagi 10 dikali 2, itu hasil jadinya itu adalah takaran untuk kalian mengasih Paclo ke dalam air. Bukan langsung 10 ml kalian aplikasikan ke pohon, itu bukan ya sahabat ya. Jadi 10 ml Paclo Anda kasih ke 2 liter air, lalu
Anda aplikasikan air dan paklo tersebut untuk 50 cm pokok atau singkang pokok yang mau Anda kasih paklo. Misal 100 dibagi 10 itu kan 10 dikali 2. Nah, jadi ketemu 20 ml. Nah, untuk 20 ml berarti Anda kasihkan ke 4 liter air. Jadi untuk 10 ml paklo Anda harus mencampurnya dengan 2 liter air. Itu rumus pokoknya. Jadi kalau 5 ml paklo Anda cukup campur dengan 1 liter air. Untuk pencampuran air dengan paklo itu tergantung dengan pokok yang Anda miliki. Kuncinya gini, untuk 50 cm lingkar pokok pohonnya Anda campur 2 liter. Kalau 70 tinggal Anda kasih penambahan untuk 20%-nya. Untuk pemakaian ZPT paklo ini sendiri, cara yang terbaik adalah dikocor di bawah tajuk atau daun terluar, bukan diinjek, diinfus atau dibor batang pohonnya nanti paklonya diinjek juga. Itu kurang efektif ya sahabat ya. Karena apa? Paklo ini sendiri memiliki nilai plus dan minusnya. Contohnya, kalau orang sakit mau sembuh, kasih obat. Kalau pokok durian ataupun alpukat kalian tidak berbuah, ini dikasih obat. Tidak mungkin obat ini tidak memiliki efek samping ya sahabat ya. Jadi saya pribadi kurang suka menggunakan ZPT paklo. Karena apa? Sistem recovery-nya itu lebih ekstra sahabat. Karena kita harus memperhatikan memperhatikan pokoknya. Efek jangka panjangnya itu sungguh sangat-sangat jelek. Saya katakan jelek kenapa? Karena apabila kita telat recovery, pokoknya akan mati sahabat. Pemakaian paklo itu sendiri sahabat ya, dalam jangka 1 tahun itu cukup 1 kali. Syarat pengaplikasiannya juga pohon harus sudah tidak ada daun mudanya sahabat. Harus daun benar-benar tua. Karena apa? Kalau daun muda tunas itu kan masih ada banyak pohon tersebut masih dalam proses hormon giberlinnya masih kuat. Jadi paklo ini menghambat hormon giberlin saat usia daun masih muda. Jadi nilai manfaat atau nilai plus dari aplikasi paklo kepada pohon durian atau alpukat ya sahabat ya, itu pertama bunga akan lebat ya, khususnya itu yang pertama, bunga akan lebat sehingga nanti otomatis buah juga akan lebat. Tapi efek negatif atau nilai minusnya itu cukup banyak ya sahabat ya, sesuai pengalaman saya yang sudah aplikasi paklo berapa tahun ini, sekitar 4 tahun. Jadi nilai manfaat atau nilai plus dari aplikasi paklo kepada pohon durian atau alpukat ya sahabat ya, itu pertama bunga akan lebat ya, khususnya itu yang pertama, bunga akan lebat sehingga nanti otomatis buah juga akan lebat. Tapi efek negatif atau nilai minusnya itu cukup banyak ya sahabat ya, sesuai pengalaman saya yang sudah aplikasi paklo berapa tahun ini, sekitar 4 tahun. Mungkin untuk pokok yang sudah lama tidak berbuah, khususnya pokok durian yang sudah lama tidak berbuah, itu mungkin kalau Anda mau mencoba-coba mengaplikasi paklo boleh. Tapi untuk pokok yang sehat, yang stabil berbuah,
pesan saya, jangan sekali-kali sahabat ya. Karena apa? Dampak negatif dari paklo itu sendiri, apabila kita telat dalam recovery pohonnya, itu sungguh dahsyat. Satu, batang yang habis berbuah itu pasti saya jamin akan mati. Kedua, setelah selang 2 tahun, kalau kita tidak rutin dalam recovery pemupukannya, pokoknya akan mati. Itu sudah sering terjadi pada tanaman durian saya ya sahabat ya. Karena wajarlah sebagai manusia memilih jalan instan. Jadi kalau menurut saya itu jalan yang sudah saya lalui itu jalan yang salah. Jadi apabila kita tidak menginginkan pokok kita mati setelah aplikasi paklo, kita harus menggunakan sistem recovery. Caranya adalah saat aplikasi paklo itu satu, menjelang musim kemarau. Nah, setelah kita aplikasi paklo, selang 20 hari kita harus aplikasikan di sekitar tajuk pokok atau pohon durian atau alpukat kita itu dengan pupuk kandang atau pupuk kompos ya sahabat ya. Ini cukup banyak. Untuk singkang sekitar 50 kita kasih 2 karung kompos. Kompos saja tidak cukup ya sahabat ya. Kita harus memberikan asupan nitrogen yang lebih saat 20 hari kita aplikasi paklo. Jadi saat paklo tersebut termakan oleh akar serabut, sebelum sampai ke batang kita sudah harus recovery. Jadi kita harus backup pohon tersebut itu cukup dini. Jangan setelah pohon itu muncul bunga baru kita kasih pupuk, itu jangan. Saat pokok tersebut belum muncul bunga, kita sudah harus mengasih pupuk kompos. Boleh kita ngasih dalam bentuk pupuk kambing, kompos yang lain, misal kita bikin kompos dari sabut kelapa atau pupuk sapi, terserah petani semua yang ada di daerah kalian itu apa, itu harus kalian aplikasikan dini. Setelah umur 40 hari kalian harus mengaplikasikan yang mengandung nitrogen banyak, contohnya urea. Setelah kita aplikasi urea, kita juga harus mengaplikasikan, ini salah satu pupuk sebagai recovery tertinggi, yaitu Kelurahan Merauke. Mereknya adalah ini, Subur Kali Butir. Ini yang terpenting ya sahabat ya. Untuk 50 cm kita harus recovery paklo tersebut menggunakan ini yang terpenting ya, Subur Kali Butir. Kita harus aplikasi ini. Karena apa? Di sini unsur fosfornya itu mengandung unsur fosfor terbanyak. Kalau untuk urea, untuk lingkar pohon 50 cm kita cukup menggunakannya sekitar 50 gram. Dan untuk subur kali butirnya kita menggunakannya ini cukup banyak, hampir setengah kilo lah, sekitar 400 gram. Setelah subur kali butirnya kita aplikasi dan bunganya sudah mulai muncul, nah di sini saat bunga berubah jadi calon buah masih sebesar ini, kita harus menyemprotkan daunnya dengan hormon giberelin. Untuk mereknya terserah Anda gunakan merek apa, yang penting Anda menggunakannya untuk menyemprot di daun. Jadi efek dari paklo itu sendiri ya sahabat, itu cukup rumit untuk recovery-nya. Kita harus tepat, cermat, mengamati
pohon kita sendiri. Jangan asal pohon kita berbuah banyak sehingga panen kita melimpah, tapi endingnya pokok yang kita miliki akan mati. Saya secara pribadi ya sahabat ya masih menggunakan paklo. Tapi saran saya untuk pemula silahkan ambil referensi yang baik. Jangan asal menonton konten yang di paklo berbuah lebat, kan kita nggak tahu hasil outputnya itu seperti apa. Apakah pokok kita sehat atau pokok kita menjadi mati. Oke, untuk lebih jelasnya di video selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara aplikasi paklo menurut rumus yang tadi. Jadi menurut saya sahabat, boleh kita menggunakan paklo, tetapi kita menggunakannya dengan kaidah yang benar, bukan dengan diinfus lah, diinjek lah. Itu terlalu ekstrim untuk efek pohonnya sendiri sahabat. Karena sebenarnya ya sahabat, kalau kaidah pemupukan kita sudah benar, pokok durian atau pohon durian pasti akan berbuah ya sahabat ya. Mungkin kalau pokok kita sulit untuk berbuah, itu karena itu kesalahan kita sendiri dalam pengaplikasian pemupukan. Jadi saran saya, lakukan kaidah pemupukan dengan baik dan benar. Bukan keinginan kita buah banyak tanpa melakukan pemupukan ya sahabat ya. Oke, semoga bermanfaat ya sahabat ya video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani makmur, Indonesia Jaya.